Halo semuanya, kembali ke channel YouTube saya. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang merupakan tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan jasa. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan jasa. Tapi kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kertas kerja. Nah, pada video ini kita akan sama-sama belajar mengenai yang pertama, pengertian dari kertas kerja itu sendiri. Kedua, bentuk kertas kerja itu seperti apa sih? Dan yang ketiga, bagaimana cara penyusunan kertas kerja yang benar. Nah, pertama kita masuk ke dalam pengertian kertas kerja itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan kertas kerja? Ini sebenarnya sudah saya ulas pada video sebelumnya, tapi akan saya pertegas kembali pada video kali ini. Kertas kerja adalah formulir yang terdiri dari berbagai kolom yang dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar. Jadi, kertas kerja ini sebenarnya sebagai perantara untuk membantu mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang benar. Loh, kenapa? Karena kertas kerja ini sebenarnya menjembatani antara neraca saldo awal dengan jurnal penyesuaian sehingga bisa membentuk nantinya laporan keuangan yang tepat. Seperti itu. Kemudian, bentuknya seperti apa kertas kerja itu? Kertas kerja itu memiliki 4 buah bentuk. Yang pertama adalah kertas kerja 6 kolom. Kolom yang terdiri dari kertas kerja 6 kolom ini adalah ada kolom neraca saldo awal, laba rugi, dan neraca saldo akhir. Yang kedua bentuk 8 kolom. Bentuk 8 kolom sama dengan bentuk 6 kolom tapi ditambahi dengan adanya kolom penyesuaian. Sedangkan pada yang ketiga kertas kerja 10 kolom. Kertas kerja 10 kolom adalah updatean dari kertas kerja 8 kolom, yaitu dengan adanya penambahan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah ada penyesuaian tidak langsung ke laba rugi tapi akan ada tambahan lagi yaitu satu kolom yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang terakhir adalah kertas kerja 12 kolom. Kertas kerja 12 kolom ini sebagai penyempurnaan. Pada kertas kerja 10 kolom kita lihat hanya ada 2 laporan keuangan yaitu laba rugi dan neraca. Tapi pada kertas kerja 12 kolom itu disempurnakan kembali dengan menambahkan satu laporan keuangan yang lain yaitu modal atau ekuitas. Tapi kertas kerja yang paling lazim, paling sering dan paling mudah untuk digunakan yaitu kertas kerja 10 kolom. Nah, demikian bentuk kertas kerja 6 kolom. Yang pertama adalah nomor akun. Dari nomor akun, nama akun, lalu ada neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya bentuk 8 kolom seperti ini, adanya penyisipan penyesuaian setelah kolom neraca saldo. Lalu bentuk 10 kolom, yaitu adanya penambahan kolom neraca saldo disesuaikan setelah kolom penyesuaian. Dan yang terakhir adalah bentuk 12 kolom, yaitu adanya tambahan kolom modal pada setelah laporan laba rugi. Kita sudah tahu bentuknya seperti apa. Terus bagaimana cara penyusunan kertas kerja yang benar? Nah, sebelumnya sudah saya paparkan bahwa kertas kerja yang lazim sering kali digunakan adalah kertas kerja yang berbentuk 10 kolom. Karena yang dianggap lebih mudah dan lumayan lengkap. Bentuk kertas kerja 10 kolom adalah seperti ini, ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Ingat, konsepnya sama, pasti ada nilai debit, ada nilai kredit. Bagaimana cara pengisiannya? Yang pertama nomor akun. Nomor akun kita isi dengan kode akun yang dimiliki oleh tiap-tiap akun. Misalkan kita punya kas kode akunnya berapa? 111. Berarti nomor akunnya kita tulis dengan 111. Nama akun pasti kita isi dengan nama akun. Nah, kode akun dan nama akun bisa kita ambil dari neraca saldo awal dan ayat jurnal penyesuaian, hanya pemindahan saja.
Pada bagian neraca saldo ini kita hanya melakukan pemindahan nilai saldonya saja. Jadi kita hanya copy paste baik nomor akun, nama akun sama nilainya dari neraca saldo yang diketahui, kita copy paste, kita pindahkan pada 3 kolom awal di kertas kerja. Pada kolom penyesuaian ini juga copy paste juga dari apa? Dari jurnal penyesuaian telah kita buat. Jadi jurnal penyesuaian kita buat, kita pindahkan ke dalam kolom kertas kerja ini. Lalu neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo sesuaikan ini nilainya kita ambil dari selisih antara neraca saldo dengan penyesuaian. Maksudnya bagaimana? Ketika neraca saldo ada di debit, penyesuaian juga di debit, berarti neraca saldo disesuaikannya harus ada di debit karena merupakan jumlah dari keduanya. Begitu pula kalau neraca saldo di kredit, kertas kerja ada di kredit, pasti mereka akan ada di kredit saldo penyesuaiannya, neraca saldo setelah disesuaikannya karena jumlah di antara keduanya. Tapi berbeda apabila kertas kerja di debit, penyesuaian di kredit, atau sebaliknya neraca saldo di kredit, penyesuaian di debit, mereka saldonya belum tentu apakah ada di debit atau di kredit. Belum bisa dipastikan. Dipastikannya dengan apa? Kita melihat lebih besar mana saldo antara neraca saldo dengan penyesuaiannya. Kalau lebih besar neraca saldonya, berarti kalau neraca saldo posisi debit berarti dia akan di debit. Tapi kalau neraca saldonya di kredit berarti dia akan di kredit. Begitulah sebaliknya. Selanjutnya, laba rugi. Laba rugi ini merupakan hanya pindahan dari neraca saldo disesuaikan. Maksudnya gimana? Setelah kita sampai ke tahap neraca saldo disesuaikan, mereka akan dipisahkan, akan dipilah mana yang akan masuk ke dalam laba rugi dan mana yang akan masuk ke dalam neraca. Mereka yang masuk ke dalam laba rugi adalah yang berkode 4 dan 5. Sedangkan yang masuk ke dalam neraca adalah mereka yang memiliki nomor akun 1, 2, dan 3. Ingat, dari neraca saldo disesuaikan akan dipisahkan mana nilai yang masuk ke laba rugi dan neraca. Yang masuk ke dalam laba rugi adalah nilai yang berkode atau nomor akunnya itu 4 dan 5. Sedangkan untuk yang neraca adalah yang bernomor akunnya 1, 2, dan 3. Nah, saya berikan contohnya dulu. Contohnya, ini saya sediakan sebuah neraca saldo awal dengan berbagai macam akun dan saldo mereka masing-masing. Dan juga saya sediakan sebuah data penyesuaian. 6 buah data penyesuaian, yaitu pertama adalah uang palsu. Ditemukan uang palsu dengan penyesuaiannya adalah beban rupa-rupa dan kas. Lalu sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun dengan proses karena dia pada neraca saldo diakui sebagai sewa diterima di muka, maka metode yang akan dipakai adalah metode neraca, sehingga sewanya akan dikreditkan dan memakai nilai yang telah dipakai. Lalu yang ketiga adalah perkiraan piutang yang tidak bisa ditagih. Dari sini jelas bahwa ada kalimat yaitu perkiraan. Berarti piutang ini akan kita cadangkan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung kita anggap beban dan tidak langsung kita anggap piutang yang tidak tertagih, tapi kita cadangkan terdahulu. Jadi jurnal yang keluar adalah beban kerugian piutang dengan cadangan kerugian piutang. Selanjutnya adalah perlengkapan yang tersisa.
Perlengkapan yang tersisa berarti saldo akhir di neraca saldo akhir nanti nilai perlengkapan yang ada harus sebesar ini sesuai dengan yang tersisa. Untuk itu kita harus mencari berapa nilai perlengkapan yang sejatinya dipakai, yang sejatinya membebani, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menghitung berapa perlengkapan yang terpakai. Oh, yang terpakai berarti 12,5 juta dari saldo, dari neraca saldo kita kurangi yang tersisa 5 juta, berarti nilai yang terpakai adalah sebesar 7.500.000. Dan yang terakhir, yang kelima adalah peralatan. Yang dibeli 5 Mei disususkan 10% per tahun. Ingat, dibeli 5 Mei berarti pada akhir periode peralatan ini belum berumur selama 1 tahun, sehingga pada penyusutannya harus 1 tahun. Otomatis kita memakai nilai yang real, yaitu dari Mei sampai Desember saja, 8 bulan. Berarti 8 bulan dari kali per 12 kali 10% nilai tarif penyusutannya. Kita kalikan nilai peralatannya. Dan yang terakhir adalah biaya yang masih harus dibayar. Maksudnya bagaimana? Biaya ini sebenarnya sudah kita alami pada bulan Mei, tapi baru akan kita bayar pada bulan Juni misalnya. Otomatis sebenarnya biaya ini seharusnya sudah membebani kita, tapi belum kita catat karena belum ada uang kas yang keluar, sehingga tetap harus kita akui sebagai kewajiban yang masih harus dibayar. Sehingga jurnalnya adalah beban listrik pada utang listrik. Terus bagaimana pencatatan pada kertas kerja? Berikut contohnya. Kita akan masuk contohnya. Yang pertama adalah kasus kewajiban dibayar di muka. Kita sediakan neraca saldonya dan ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu sewa dibayar pada 3 Mei. Kita sudah menganalisis sebelumnya bahwa karena pada neraca saldo dia berada di kolom harta, yaitu berupa sewa dibayar di muka, maka kita akan menggunakan cara neraca. Karena ini untuk masa 1 tahun, berarti dari 3 Mei sampai 30 April kita hitungkan. Karena pakai metode neraca, otomatis nilai yang akan kita gunakan pada AJP-nya yaitu nilai yang sudah dialami, yaitu selama 8 bulan. Makanya kita menghitungnya 8 per 12 kali 15 juta sesuai dengan nilai sewa dibayar di mukanya. Setelah kita temukan besaran penyesuaiannya, maka tinggal kita mengaplikasikan pada kertas kerjanya. Seperti jurnalnya dulu, ada beban sewa pada sewa dibayar di muka karena sewanya yang akan disesuaikan. Begini kita mengambil bentuk kertas kerja 10 kolom. Nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi beserta neraca. Lalu pertama kita pindahkan dulu nilai sewa DDM dengan nilainya yang ada di neraca saldo awal, kita pindahkan ke kolom neraca saldo awal yang ada di kertas kerja. Setelah itu kita pindahkan nilai penyesuaiannya dari sewa dibayar di muka. Oh, sewa dibayar di mukanya disesuaikan, dikurangi, dikreditkan 10 juta. Oke. Setelah itu kita munculkan akun baru yang belum ada, yaitu akun beban sewa. Kita keluarkan di kertas kerjanya beserta penyesuaiannya. Oke, neraca sama penyesuaian sudah terisi semuanya. Karena beban sewa tidak terdapat pada neraca saldo, maka pada kolom neraca saldonya untuk beban sewa diisi kosong ya. Setelah itu ke step neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo sewa dibayar di muka ada di debit 15 juta dan di kredit 10 juta. Karena posisi mereka yang satu debit, yang satu kredit, maka kita harus mengurangkan di antara keduanya, atau kita mencari selisih di antara keduanya. Dan diketahui bahwa nilai pada neraca saldo jauh lebih besar. Untuk itu, untuk sewa dibayar di muka pada neraca saldo setelah disesuaikan, maka nilainya adalah sebesar selisihnya yaitu 15 juta dikurangi 10 juta yaitu 5 juta dan kita taruh pada kolom debit. Kenapa debit? Karena nilai yang ada di debit pada neraca jauh lebih besar daripada nilai yang disesuaikan. Untuk beban sewa karena hanya ada di penyesuaian sebesar 10 juta, maka langsung kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Nah, dari neraca saldo disesuaikan ini akan kita pisahkan mana yang akan masuk ke laba rugi dan mana yang akan masuk neraca. Ingat, kode 112 akan masuk ke dalam neraca, sedangkan kode 513 berkepala 5 akan masuk ke
laba rugi. Untuk itu, nilai sewa dibayar di muka kita pindahkan kepada neraca, yaitu dengan debit 5 juta, sedangkan nilai dari beban sewa akan kita pindahkan ke laba rugi sebesar 10 juta. Nah, beginilah tampilannya pada akhirnya nanti. Nah, pada akhirnya pada neraca telah disesuaikan bahwa nilai sewa yang tersisa yang belum dialami yang masih menjadi saldo untuk persiapan di tahun yang akan datang sebesar 5 juta rupiah. Contoh kedua, kita menggunakan kasus piutang yang tidak tertagih. Yang pertama adalah bagaimana jurnal penyesuaiannya. Oh, di sini ada perkiraan piutang yang tidak bisa ditagih sebesar 10% dari total piutangnya. Oke, kita hitung dulu. Karena ini perkiraan berarti kita harus mencadangkan dulu 10% dari total piutangnya 750.000. Berarti cadangan sebesar cadangannya adalah 75.000. Kita bikin jurnal, kita masukkan ke dalam kertas kerjanya. Karena kita belum menemukan beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang pada neraca saldo, sehingga kita hanya tinggal memindahkan saja semuanya ke dalam kertas kerja. Pada kolom neraca saldo kita kosongkan karena keduanya tidak memiliki saldo di neraca saldo awal. Kita langsung masuk ke dalam penyesuaiannya. Pada nilai penyesuaiannya seperti ini. Setelah selesai, lalu kita pindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan dengan jalan apa? Disamakan saja karena tidak ada penambahan atau pengurangan, hanya pemindahan saja. Setelah itu terjadi pemisahan yang masuk ke dalam kolom laba rugi dan kolom neraca. Ingat, beban kerugian piutang berkode 5, berarti dia akan masuk ke laba rugi. Sedangkan cadangan kerugian piutang dia ada di kelompok harta, berarti dia akan masuk ke neraca, jadi akan dipindahkan seperti ini. Nah, beginilah hasil akhirnya nanti. Yang ketiga yang kita mau pelajari adalah kasus perlengkapan. Di sini ada pembelian perlengkapan. Selama satu periode pembelian perlengkapan sebesar 12.500.000, tapi sampai akhir periode ternyata tidak semua dipakai, masih ada sisa 5 juta rupiah. Oh, berarti kita harus menghitung berapa yang sebenarnya terpakai yang membebani perusahaan, yaitu dengan cara bagaimana perlengkapan yang ada di neraca saldo awal kita kurangkan dengan yang tersisa dan ditemukan 7.500.000. Kemudian kita bikin jurnalnya, yaitu jurnal tetapnya, yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Setelah AJP jadi, neraca saldo ada, kita pindahkan ke dalam kertas kerjanya. Kita pindahkan saja. Oke, perlengkapan awalnya kita punya saldo perlengkapan berapa? 12.500.000. Kita tuliskan 12.500.000 untuk perlengkapan. Kita pindahkan. Oh, lalu perlengkapan itu ternyata disesuaikan sebesar 7.500.000. Selain perlengkapan ada pula beban perlengkapan yang disesuaikan. Kita masukkan juga. Oke, setelah keduanya jadi sampai penyesuaian, oh di perlengkapan ada neraca saldo sebesar 12.500.000. Lalu ada juga perlengkapan dikreditkan 7.500.000 karena debit dengan kredit, berarti ini akan kita kurangkan dan selisihnya terlihat bahwa lebih besar selisih neraca saldo. Untuk itu pada neraca saldo disesuaikan akan terjadi nilai perlengkapan akan terdapat pada positif debit sebesar 5 juta. Sedangkan untuk beban perlengkapan hanya berupa pemindahan saja. Setelah itu kita ingat bahwa untuk kode 1 akan kita pindahkan ke neraca. Sedangkan untuk kode 5 akan kita pindahkan ke laba rugi. Oke, karena beban perlengkapan ada di positif pada neraca saldo disesuaikan, maka pada laba rugi dia juga akan berpindah sebesar 7.500.000. Begitu pula dengan perlengkapan, karena positif 5 juta, dia akan berpindah ke 5 juta di bagian positif. Beginilah hasil akhirnya kalau kita menuliskan pada neraca saldonya. Next.
Pada kasus penyusutan peralatan, bagaimana kalau peralatan itu disusutkan? Oke, aturan yang dipakai adalah jurnalnya dibeli 5 Mei disusutkan 10%, berarti pakai tarif. Tarif kita hitung dulu. Masa 5 Mei sampai 31 Desember hanya 8 bulan. Berarti 8 per 12 kali 10% kali 25 juta. 25 juta diperoleh dari mana? 25 juta diperoleh dari total nilai peralatan yang ada di neraca saldo. Setelah itu akan ditemukan sebesar Rp1.666.667. Setelah ketemu nilai penyusutannya, maka dari itu kemudian kita buat jurnalnya, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jurnal penyusutan sudah ketemu, lalu kita pindahkan pada kertas kerjanya. Nah, kita alihkan kertas kerjanya, yaitu beban penyusutan, karena kita belum memiliki beban penyusutan pada neraca saldo, berarti ini kita anggap jurnal baru. Kita keluarkan langsung pada kolom penyesuaiannya. Begitu pula dengan akumulasi penyusutan, karena belum ada juga kita anggap sebagai akun baru. Berarti kalau seperti ini hanya tinggal kita pindahkan saja dari penyesuaian, kita pindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu kita pisahkan. Untuk kembali kode 5 akan kita masukkan ke laba rugi, sedangkan kode 1 akan kita pisahkan ke neraca. Dan beginilah hasil pemindahannya. Next, yang terakhir adalah kasus kewajiban yang masih harus dibayar. Artinya apa? Kita sudah menikmati pelayanannya, tapi kita belum membayarnya. Contohnya seperti listrik, air, telepon, kita sudah menikmati selama bulan Mei, tapi baru kita mau bayar bulan Juni misalkan. Berarti itu harusnya sudah kita akui karena sudah kita pakai jasanya. Otomatis dia sebagai beban yang harus dibayar, kewajiban yang harus dibayar. Jurnalnya seperti apa? Tinggal beban LAT, kita dengan kreditnya utang LAT. Setelah itu kita pindahkan ke kertas kerjanya, yaitu karena dua-duanya belum ada semuanya, berarti kita seperti membuat yang baru. Kita masukkan beban LAT di penyesuaian, lalu utang LAT juga di penyesuaian, lalu kita pindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu kita pisahkan, sama seperti yang tadi. Kode 5 kita taruh pada laba rugi, kode 2, 1, 2, 3 kita taruh pada kolom neraca. Dan akan ketemu seperti ini. Oke, next. Nah, rekapitulasi setelah kita menyusun semua kertas kerjanya, akan kita rekap menjadi seperti ini. Ini contoh rekapitulasi secara umumnya ya. Nah, setelah semuanya selesai, yang perlu diperhatikan pada kertas kerja, pada akhirnya nilai neraca saldo ini harus senantiasa balance. Begitu pula nilai penyesuaian dan nilai neraca saldo disesuaikan. Balance artinya antara kolom debit dan kredit harus senantiasa sama. Berbeda untuk laba rugi dengan neraca. Mereka boleh ada selisih antara debit dan kredit. Loh, kok kenapa boleh selisih? Karena selisih yang ada itu diakui sebagai laba, rugi, atau impas. Ketika mereka balance di laba, rugi, dan neraca, berarti perusahaan mengalami titik impas. Pas, bu, nggak laba, nggak rugi. Tapi ketika pada laba rugi itu nilai debit lebih kecil dari nilai kredit, maka itu yang dinamakan laba. Kenapa? Karena nilai beban lebih kecil dari nilai pendapatan. Tapi jika nilai debit lebih besar dari nilai kredit, berarti artinya pendapatan lebih besar dari beban, beban lebih besar dari pendapatan, maka akan terjadi titik kredit, akan terjadi titik rugi. Tapi itu harus sama ketika pada laba rugi bebannya lebih kecil dari pendapatan, maka pada neraca nilai debit harus lebih besar dari nilai kredit. Kenapa? Karena artinya nilai aktiva lebih besar daripada nilai pasiva. Itu sama halnya dengan yang terjadi bila beban lebih kecil dari pendapatan. Sebaliknya, jika terjadi kerugian atau beban lebih besar dari pendapatan, maka nilai aktiva harus lebih kecil dari nilai pasiva.
atau pada neraca nilai debit lebih kecil dari nilai kredit. Pada contoh kali ini, pada laba rugi nilai debitnya lebih kecil dari nilai kreditnya, sedangkan pada neraca nilai debitnya lebih besar dari nilai kreditnya, sehingga dapat dikatakan bahwa disimpulkan perusahaan tersebut mengalami kondisi profit atau laba. Not asumsi ketentuannya yang pertama adalah saldo pada neraca saldo, piun cuan, dan energi seperti yang saya katakan tadi, nilainya harus balance antara debit dan kreditnya. Laba terjadi jika pada laba rugi nilai debit lebih kecil dari kredit dan pada neraca nilai debit lebih besar dari kredit. Ini mutlak. Rugi terjadi jika laba rugi nilai debit lebih besar dari kredit dan pada neraca nilai debit lebih kecil dari kredit. Dan besaran selisih antara laba rugi harus sama dengan selisih pada neraca. Lihat di sini selisihnya kan sama-sama 3 juta sekian. Selisih di antara keduanya ini sama, maka dikatakan kertas kerja ini adalah kertas kerja yang bagus atau dapat dikatakan bahwa ini adalah kertas kerja yang benar. Baiklah, kita telah selesai belajar mengenai tahap pengiktisaran. Demikian video mengenai tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan jasa, yaitu kita membahas kertas kerja. Jika kalian memiliki komentar mengenai muatan yang ada di video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.